Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurnia Safitri dari program studi pendidikan matematika Universitas Muhammad. Jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai matematika SMP kelas 7, yaitu materi statistika. Namun sebelum kita berlanjut ke materi, ada baiknya kita mengetahui dulu silabus dari statistika tersebut. Yang pertama ada standar kompetensi, yaitu melakukan pengolahan dan penyajian data. Yang kedua ada kompetensi dasar. Yang pertama ada menganalisis hubungan antara data dengan cara penyajiannya dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Yang kedua ada menyajikan dan menafsirkan data dalam bentuk tabel, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Selanjutnya, yang ketiga ada indikator pencapaian. Apa itu indikator pencapaian? Jadi, indikator pencapaian ini diharapkan untuk setelah siswa mempelajari materi ini dapat memahami beberapa indikator berikut. Yang pertama, mampu mengenal data dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mampu memahami cara mengumpulkan data. Yang ketiga, mampu mengolah data. Yang keempat, mampu menyajikan data dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Yang kelima, mampu membaca tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Yang keenam, mampu menafsirkan tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Untuk materi statistika ini dia dibagi menjadi 3 submateri. Yang pertama ada penyajian data, yang kedua ada pengumpulan data, dan yang ketiga ada pengolahan data. Untuk materi yang pertama yaitu penyajian data, di sini terbagi menjadi 3 lagi, yaitu pengertian statistika dan data, populasi dan sampel, dan yang terakhir ada penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Mari kita lihat pengertian data dan statistika. Jadi, yang pertama, statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan data, penyusunan data, penyajian data, penganalisisan data, dan juga pengambilan kesimpulan secara tepat. Sedangkan data merupakan suatu informasi yang diperoleh dari hasil pengamatan atau sebuah penelitian. Data itu sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu data kuantitatif atau data yang berupa angka, dan juga data kualitatif, yaitu data yang berhubungan dengan kategori yang berupa dengan kata-kata. Selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang mewakili suatu sifat-sifat tertentu. Sedangkan untuk sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki sifat-sifat cukup yang dapat mewakili sifat yang dimiliki oleh populasi itu sendiri. Adapun contoh dari populasi dan sampel yaitu antara lain data tinggi badan seluruh siswa SMP kelas 9, sehingga populasinya yaitu seluruh siswa kelas 9 dan sampelnya adalah siswa kelas 9A. Yang ketiga yaitu penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram. Nah, untuk penyajian ini nanti akan kita bahas di slide selanjutnya, yaitu dalam pengolahan data. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang pengolahan data. Pengolahan data di sini dapat dikategorikan dalam 4 bagian. Yang pertama tabel, diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Yang pertama yaitu tabel. Nah, di sini terdapat contoh, yaitu diketahui data berat badan siswa dalam kilogram sebagai berikut.
43, 40, 47, 40, 40, 43, 47, 43, 43, 43, 51, 51, 40, 43, 43, 43, 48, 47, 48, dan seterusnya. Nah, kemudian kita diminta untuk mengubahnya ke dalam bentuk tabel sehingga terbentuk tabel seperti itu. Kita dapat mengubahnya dalam bentuk tabel dengan menggunakan turus, sehingga akan lebih mudah untuk mengetahui frekuensi dari tiap berat badan tersebut. Selanjutnya, yang kedua yaitu diagram batang. Nah, di sini ada sebuah contoh soal juga berdasarkan soal sebelumnya, yaitu perhatikan tabel berat badan 40 siswa. 40 ada 5, 43 14, 47 ada 8, 48 ada 6, dan 51 ada 7. Nah, ini diminta untuk kita ubah ke dalam diagram batang sehingga terbentuklah diagram batang seperti di sampingnya. Baik, yang selanjutnya itu ada diagram garis. Nah, di sini ada contoh soal yang juga sama dengan soal di diagram sebelumnya, yaitu perhatikan tabel berat badan 40 siswa ini. Nah, kita dari tabel ini diminta untuk membuat diagram garis. Diagram garis itu diagram yang menggunakan garis. Kalau tadi diagram batang kan dia menggunakan batang, sedangkan diagram garis menggunakan garis. Itu terlihat pada diagramnya 40 kg ada 5 siswa, 43 kg ada 14 siswa, 47 kg ada 8 siswa, 48 kg ada 6 siswa, dan 51 kg ada 7 siswa. Selanjutnya yaitu diagram lingkaran. Nah, di sini juga soalnya lagi-lagi sama dengan soal-soal sebelumnya. Tabel berat badan 40 siswa yang diminta untuk diubah ke dalam diagram lingkaran. Nah, adapun diagram lingkarannya itu sebagai berikut, di mana setiap juring di sini mewakili berat badan tiap masing-masing siswa. Di situ ada 40 kg yang berwarna pink muda, ada 6 siswa. 43 kg ada 14 siswa, 47 kg ada 8 siswa, 48 kg ada 6 siswa, 51 kg ada 7 siswa. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.